Halo guys, kembali lagi di channel Ras Movie, channel yang membahas tentang review cerita alur film. Di video kali ini, Mimin akan membahas film Prison Break Season 5 episode ke-8, yang mana tinggal tersisa satu episode lagi. Terima kasih yang sudah menonton. Scene diawali di suatu tempat di laut Mediterranean. Terlihat Scofield CS yang sedang terombang-ambing di laut, sedang mencoba memanggil sebuah kapal. Mereka pun diangkat oleh kapal itu yang menuju ke Marseille, Prancis. Scofield CS pun tiba di Marseille. Scofield mendapati pesan dari Sarah. Namun, Scofield merasa ada yang aneh dengan pesan itu. Dan ternyata yang mengirim pesan itu adalah Jacob. Terdengar Sarah yang sudah dikesekap olehnya di balik pintu. Scofield pun merasa cemas dengan keadaan Sarah dan anaknya. Namun, Burrow mencoba untuk menenangkan Scofield. Di rumah, Jacob menghampiri Mike yang sedang menggambar. Jacob memuji gambar kapal yang dibuat oleh Mike. Namun, Mike berkata itu adalah sebuah peta. Mike menjelaskan bagaimana ia membuat peta melalui sebuah gambar kapal. Jacob pun terpukau oleh kemampuan Mike. Scofield mengatakan kepada Burrow, ia akan segera ke Amerika untuk memastikan Sarah dan anaknya baik-baik saja. Namun, Burrow dan Scofield adalah buronan di sana. Burrow dikejar-kejar oleh anak Abu Rizie karena memiliki hutang. Burrow pun mempunyai rencana. Ia menelpon anak Abu Rizie supaya ia bisa ikut dengan pesawat anak Abu Rizie untuk kembali ke Amerika dan berjanji akan membayar hutangnya. Whit dan Sucre melihat foto Scofield CS di TV sebagai buronan. Mereka juga melihat ada polisi di sana. Mereka pun bergegas menemui Scofield dan Burrow. Whit mengatakan kita harus segera pergi. Saat yang sama, anak Abu Rizie pun menelpon Burrow dan mengatakan ikutlah dengan pesawatku nanti malam. Namun anak Abu Rizie mengatakan ia akan lebih puas untuk membunuh Burrow setibanya Burrow di sana. Agent L bertanya kepada Jacob, mengapa Colonel Otis bergerak menuju ke arah Amerika, padahal ia adalah buronan yang dicari. Jacob pun memberitahu kalau Colonel Otis sebenarnya adalah Scofield, dan Sarah dan Mike adalah arah untuk Scofield pulang. Agent L pun sedikit terkejut mengetahui kalau Colonel Otis sebenarnya adalah Scofield. Jacob memanggil Andrew untuk memecahkan apa arti dari tato Scofield. Scofield CS bersiap akan berangkat. Namun, Scofield memberi tiket yang berbeda kepada Whit. Scofield menyuruh Whit agar ke Chicago. Scofield dan Burrow pun tiba di gudang milik anak Abu Rizie. Anak Abu Rizie menagih hutang Burrow. Namun, Burrow tidak mau membayar. Anak Abu Rizie menodongkan senjata kepada Scofield dan Burrow. Namun, tiba-tiba beberapa mobil FBI datang. Anak Abu Rizie dan pasukannya pun pergi. Ternyata, yang keluar dari mobil FBI itu adalah Franklin dan Sheba. Scofield berterima kasih kepada Franklin dan Sheba. Scofield meminta Franklin agar kembali, karena Scofield tidak mau membahayakan Franklin. Karena Jacob telah melihat wajahnya sewaktu di Yaman. Franklin pun pergi dan berkata, hubungi aku jika memerlukan bantuan. Sheba memutuskan untuk ikut bersama Burrow. Agent L sedang mengatakan kepada Agent Emily kalau
Setelah menangkap Scofield kita berhenti. Namun, Agent Emily mengatakan, tidak ada yang bisa keluar dari Fort 21. Anak Abu Riji kembali ke gudangnya. Ia melihat CCTV dan menyadari kalau yang datang sebelumnya bukanlah FBI. Witt tiba di Chicago. Ia mencoba melacak koordinat yang diberi oleh Scofield. Namun, koordinat itu menunjukkan titik di tengah danau. Scofield CS mendatangi rumah Jacob. Scofield melihat burung kertas yang selama ini dia kirim untuk Sarah berada di selokan. Ternyata Jacob membuangnya. Itulah sebabnya Sarah tidak pernah membalasnya. Scofield dan Burrow tidak mendapati apa-apa di rumah itu. Scofield pun menghubungi Sarah, membuat janji di tempat makan besok siang. Yang mana Scofield sudah tahu bahwa Jacob yang akan membalas pesannya. Tepat di tempat yang telah dijanjikan, Agent L sudah bersiap di sana. Burrow mengikutinya, namun Burrow diikuti oleh Agent Emily. Tiba-tiba, Burrow menghilang. Agent Emily pun kehilangannya. Scofield sedang mengintai mereka dari atas gedung. Burrow dan Sheba mengikuti mobil Jacob. Mereka mendapati mobil Jacob yang terparkir. Scofield pun memeriksanya. Scofield menemukan sebuah lukisan yang sama dengan yang digambar anaknya tadi. Scofield mengaitkan gambar itu sebagai petunjuk peta. Dan Scofield tahu dengan lokasi yang dimaksud. Burrow meminta Sheba agar kembali, karena ia tak mau terjadi apa-apa kepada Sheba. Scofield dan Burrow pun lalu pergi. Beralih kepada Witt sedang menuju ke koordinat yang diberikan oleh Scofield. Ia menyewa kapal untuk pergi ke tengah danau. Sesampainya di koordinat itu, ia mendapat sesuatu, dan ia menemukan toples berisi darah. Sesampainya di daratan, Witt didatangi oleh T-Bag. T-Bag mengatakan kata-kata yang membuat Witt bingung. Yang inti dari semua itu adalah bermaksud memberitahu Witt kalau Witt sebenarnya adalah anak T-Bag. Scofield berhasil menyelidiki asal-usul Witt yang Witt dan T-Bag pun tidak tahu. Burrow dan Scofield mendatangi sebuah rumah. Scofield masuk dan Burrow berjaga di luar. Scofield melihat ada anaknya di sana. Sebuah mobil mendatangi Burrow, yang di dalamnya adalah anak Abu Rizi. Burrow pun ditembaki. Sementara Scofield masuk ke dalam rumah itu dan mengatakan kepada anaknya, "Aku telah menemukan peta yang kau buat." Namun anaknya mengatakan, ia tidak ada menggambar peta apapun. Dan ternyata Jacob lah yang telah membuatnya dan menjebak Scofield. Anaknya mengatakan, "Kita harus lari." Yang mana tiba-tiba Agent Emily keluar dan menembak.